Alhamdulillah sudah waktunya istirahat. Kira-kira ada berita apa ya hari ini? Ratusan kendaraan di Kota Maumere, Kabupaten Sika terpaksa mengantri lebih dari 3 jam guna mengisi bahan bakar jenis bensin di SPBU. Pemandangan ini terlihat pada 2 SPBU yang ada di Kota Maumere, yakni SPBU Madawat dan SPBU Wolombetan. Antrian kendaraan yang mengular hingga ratusan meter ini sempat menimbulkan kemacetan arus lalu lintas. Salah seorang sopir angkutan kota mengakui kejadian ini sudah berlangsung sebulan belakangan. Akibat antrian panjang dan memakan waktu lama membuat pendapatannya menurun, angkutan kota ikut menurun. Hingga saat ini belum diketahui penyebab pasti kelangkaan BBM di SPBU dalam Kota Maumere. Kejadian ini baru pertama kali terjadi pada tahun 2020 ini. Citos Natun, Kompas TV, Sika, Nusa Tenggara Timur. Bagaimana ya kalau persediaan BBM di bumi ini habis? Lalu, apa yang bisa kita lakukan ya? Yuk kita cari tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3 SD IT Raudatul Jannah. Kembali lagi bersama Bu Wilda di Media Edukasi SD IT Raudatul Jannah. Hari ini kita akan belajar tentang energi alternatif. Apa itu energi alternatif? Nanti kita akan bahas dalam video pembelajaran hari ini. Sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Yuk, simak video berikut ini. Hari ini kita akan belajar materi energi alternatif, tema 6, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2, pada kelas 3 sekolah dasar. Kebutuhan manusia akan energi semakin lama semakin tinggi. Hal ini dikarenakan penduduk di dunia semakin hari semakin banyak. Juga karena perkembangan teknologi yang semakin pesat. Perkembangan teknologi membutuhkan banyak sekali energi. Energi yang paling besar digunakan adalah bahan bakar minyak atau BBM. Apa kalian tahu apa itu BBM? Ya, BBM atau bahan bakar minyak merupakan salah satu energi yang sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kegunaannya adalah yang pertama, BBM biasa digunakan untuk kendaraan bermotor seperti motor, mobil, dan yang lainnya. Yang kedua, BBM juga dapat digunakan dalam memasak, yaitu untuk menyalakan kompor. Dan yang terakhir, BBM sering digunakan untuk menyalakan mesin di pabrik. Berikut langkah-langkah proses pengolahan BBM. BBM berasal dari fosil hewan yang tertimbun di dalam bumi selama puluhan hingga jutaan tahun, sehingga berubah jadi minyak bumi. Kemudian dilakukan pengeboran minyak bumi. Setelah itu, minyak bumi diolah menjadi BBM di pabrik kilang minyak agar dapat didistribusikan kepada konsumen. Lalu, mengapa ya kita harus menghemat BBM? Apa kalian tahu anak-anak alasan mengapa kita harus menghemat BBM? Ya, BBM memiliki bahan baku yang terbatas dan membutuhkan waktu sangat lama dalam proses pembuatannya. Yang kedua, jika dipakai terus-menerus, BBM akan cepat habis dan menjadi langka.
Lalu, apa yang dapat kita lakukan ya agar ketersediaan BBM tetap terjaga? Ada yang tahu? Ya, benar. Kita memerlukan energi alternatif. Apa kalian sudah tahu apa itu energi alternatif? Energi alternatif merupakan sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak. Energi alternatif dapat dihasilkan dari alam dan dari makhluk hidup. Energi alternatif yang berasal dari alam diantaranya air, panas matahari, dan angin. Selanjutnya, energi alternatif yang berasal dari makhluk hidup diantaranya berasal dari hewan dan tumbuhan. Ketersediaan energi alternatif di bumi sangat banyak dan melimpah. Energi alternatif yang berasal dari alam diantaranya ada air, ada panas matahari, dan juga ada angin atau bayu. Air melalui pembangkit listrik tenaga air akan menghasilkan listrik. Begitupun panas matahari melalui pembangkit listrik tenaga surya akan menghasilkan listrik. Dan angin melalui pembangkit listrik tenaga bayu menghasilkan listrik. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Berikut cara kerja PLTA. Air ditampung di dalam bendungan atau waduk. Air dialirkan, lalu aliran air akan memiliki kekuatan yang disebut energi kinetik. Energi kinetik inilah yang menggerakkan kincir atau turbin. Gerakan kincir akan menggerakkan generator listrik. Generator listrik inilah yang membangkitkan atau menghasilkan energi listrik. Yang kedua adalah pembangkit listrik tenaga surya. Berikut cara kerja PLTS. Panel surya menangkap panas matahari, kemudian ditampung ke dalam baterai. Selanjutnya diubah menjadi arus listrik melalui inverter, yang kemudian akan dialirkan ke rumah-rumah. Yang ketiga adalah pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. Berikut cara kerjanya. Udara yang bergerak disebut angin atau bayu. Bayu atau angin memiliki energi kinetik. Energi kinetik inilah yang dapat menggerakkan kincir. Kincir angin dapat menggerakkan generator listrik. Generator listrik akan membangkitkan energi listrik yang kemudian dialirkan melalui gardu-gardu listrik. Listrik yang dihasilkan oleh PLTA, PLTS, dan PLTB dapat digunakan untuk kendaraan yang menggunakan listrik. Apa saja ya kendaraan yang menggunakan listrik? Yang pertama, ada mobil listrik, lalu ada motor listrik, dan juga ada kereta listrik. Hal tersebut merupakan salah satu upaya untuk mengurangi penggunaan BBM atau bahan bakar minyak. Selanjutnya adalah energi alternatif yang berasal dari makhluk hidup, yaitu hewan dan tumbuhan. Yang pertama adalah briket. Briket merupakan blok padat yang terbuat dari tumbuhan, diantaranya bambu, serbuk gergaji, atau batok kelapa.
Briket biasanya digunakan untuk memasak, sehingga dapat mengurangi BBM. Berikut kelebihan briket. Yang pertama, dapat mengurangi pencemaran. Yang kedua, briket mudah terbakar. Yang ketiga, briket tidak cepat habis. Yang kedua adalah energi alternatif yang berasal dari hewan, yang kita sebut biogas. Biogas adalah energi alternatif yang memanfaatkan gas dari limbah kotoran hewan. Gas dari limbah kotoran sapi adalah salah satu contohnya. Limbah kotoran sapi dimanfaatkan dalam dua cara. Yang pertama, gas dari limbah kotoran sapi digunakan sebagai sumber energi untuk penerangan dan juga memasak. Yang kedua, sisa limbah kotoran sapi akan digunakan untuk membuat pupuk. Begitulah anak-anak penjelasan materi hari ini. Semoga kalian paham ya. Nah, itu dia video pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat anak-anak semuanya. Dan semoga anak-anak juga sudah bisa menghemat energi mulai dari sekarang. Yuk kita tutup pembelajaran hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.